Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 7. Hari ini kita akan melaksanakan Bina Satria Tama. Jadi ini program untuk meningkatkan kemampuan kalian untuk persiapan PAT 2021, karena besok soal PAT itu dibuat oleh dinas gitu ya anak-anak. Jadi sekolah memberikan fasilitas ini, silahkan untuk dipergunakan sebaik mungkin supaya nanti kalian bisa mengerjakan soal PAT dengan baik. Oke. Baik, kita mulai untuk pembahasannya. Di sini nomor 1, unit fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup disebut. Nah, ini tentu saja jawabannya adalah sel. Kalau jaringan ini adalah kumpulan sel. Ini kita masih review dulu di bab 1 ya. Kumpulan sel. Kalau organ itu ini masih memiliki fungsi yang sama. Kalau organ itu kumpulan jaringan. Sistem organ itu kumpulan dari organ yang membentuk sebuah sistem tertentu. Jawabannya yang A. Nomor 2, organisasi. Jadi mulai dari yang terkecil sampai ke yang terkompleks, dari yang paling sederhana ke kompleks. Ini dimulai dari sel, setelah itu jaringan, nah setelah itu organ dan sistem organ. Jadi jawabannya di sini yang B. Jadi kalau ditanya dari yang sederhana ke yang kompleks, jawabannya itu yang B. Gitu ya anak-anak. Oke, baik. Selanjutnya nomor 3. Saya hapus dulu. Oke. Nah, langsung nomor 3 dan 4 saja. Ya. 3 dulu. Baik, untuk nomor 3 ini perhatikan gambar sayatan bawang merah. Jadi di sini ada gambar epidermis ya ini ya. Epidermis dari bawang merah, kulit dari bawang merah itu yang diberi tanda panah di sini. Nah, ini kalau misal kita perbesar secara umum itu tidak terlihat organelnya, namun ada item-item gitu ya. Ada item-item, ada samping, dan yang ditunjuk itu secara umum di sini. Nah, di sini adalah cairan sel atau nama lainnya apa dulu? Sitoplasma atau sitosol atau sitoplasma. Nama lainnya macam-macam. Atau sitoplasma. Di sini fungsinya cairan sel itu adalah sebagai tempat metabolisme seluruh organel sel. Ini jawabnya sitoplasma. Kalau yang bintik ini dia inti sel. Nah, terus yang kotak ini karena sel tumbuhan, di sini ada dinding sel yang nampak ya. Kalau membran selnya dia kecil di dalam dinding selnya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Ya, lupa saya hapus. Nah, untuk nomor 4, ini adalah gambar dari sel epitel rongga mulut. Nah, sel epitel rongga mulut ini diambil dari bagian dalam pipi ini anak-anak. Jadi, coba kita lihat di sini yang ditunjuk adalah di bagian luarnya. Jadi di bagian seperti ini. Ini karena sel hewan, jadi di sini tidak punya membran sel ya. Tidak punya dinding sel maksud saya. Jadi di sini adalah membran sel. Nah, lapisan yang berfungsi untuk sebagai tempat transfer zat, pelindung juga di situ, membran sel atau membran plasma sama saja. Oke, itu nomor 4. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yakni nomor 5. Baik, untuk nomor 5 ini coba kita lihat di sini merupakan fungsi dari 1, membantu menjaga bentuk sel, 2, melindungi inti sel, 3, menjadi gerbang pergerakan, 4, berkomunikasi. Ini adalah fungsi dari sama seperti yang tadi, yakni membran plasma. Kalau vakuola sendiri lebih ke fungsi sebagai cadangan makanan. Jadi dia cadangan makanan dan mengandung minyak itu ya, minyak atsiri. Kalau kloroplas itu lebih ke proses fotosintesis. Nah, kalau lisosom itu lebih ke proses pencernaan pada sel hewan. Jadi kalau sel tumbuhan itu tidak punya lisosom ya.
Nah, ini pencernaan sel gitu. Lebih tepatnya dia lebih ke sel hewan. Oke, baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Ya, di soal nomor 6 ini anak-anak coba dilihat. Jadi di sini adalah gambar dari sel hewan. Sel hewan ya ini anak-anak. Jadi kita bisa tunjukkan yang A, oke, yang A itu adalah membran sel. Nah, fungsinya sudah tahu ya, membran sel adalah tempat di mana terjadi transport zat, terjadi pertukaran zat dari dalam keluar sel, pemberi apa ya istilahnya bentuk sel kayak gitu. Membran plasma juga bisa. Yang B, nah ini adalah inti sel. Inti sel itu lebih ke dia mengatur gitu ya, mengatur semua kerja organel sel. Terus yang C ini ada sitosol, sitoplasma. Itu cairan di mana sel itu bermetabolisme. Yang D ini nukleolus. Nah, nukleolus itu ada di dalam inti sel. Jadi kalau nukleus itu inti sel tadi, nukleolus itu lebih di dalam inti selnya. Yang E ini adalah badan Golgi. Badan Golgi itu lebih ke sekresi zat ya. Jadi dia berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan di dalam sel. Dia lebih ke fungsinya sekresi, menghasilkan lisosom dan lain sebagainya, vesikel. Yang F ini adalah mitokondria. Mitokondria itu tempat sebagai proses respirasi, bernafas dan juga menghasilkan energi pada sel. Jadi di sini proses respirasi dan menghasilkan energi. Yang G itu adalah sebentar, itu lebih ke bagian dari vakuola kecil pada hewan. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan dengan seksama, vakuola kecil ini terdapat pada protista mirip hewan atau protozoa. Jadi nggak semua hewan, bahkan ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa hewan itu nggak punya. Yang punya itu hanya protozoa kayak amuba, paramecium begitu. Vakuola kontraktil atau vakuola kecil. Yang H itu adalah lisosom, dia sebagai organel pencernaan pada hewan. Bagian yang ditunjuk huruf F berarti mitokondria, dia sebagai tempat menghasilkan energi dan respirasi di sel. Oke, bagian yang nomor 6 kita lanjut ke nomor 7. Bagian yang nomor 6 itu berarti maksud saya itu berarti ini ya, H adalah lisosom. Oke, saya hapus dulu. Yang H ini adalah lisosom tadi, sesuai yang tadi. Oke. Oke. Baik, selanjutnya ini nomor 8. Jadi kita lihat di sini sel tumbuhan ya anak-anak. Kalau dibandingkan dengan sel hewan tadi, saya hanya akan menyebutkan perbedaannya saja. Tadi sudah secara lengkap. Yang beda di sini adalah yang nomor A. A itu adalah dinding sel. Dia hanya dimiliki oleh tumbuhan. Kalau misalkan hewan, dia tidak punya. Karena fungsi dinding sel ini terlebih kepada menjaga bentuk dari sel tumbuhan itu supaya tetap rigid atau tetap kaku. Lalu untuk fungsi lain dari dinding sel juga sebagai mengokohkan gitu pada tumbuhan kayak gitu. Terus yang selanjutnya ini yang C. Yang C itu adalah kloroplas, tapi lebih tepatnya dia plastida. Plastida yang berwarna hijau disebut kloroplas. Nah, karena hijau dia disebut kloroplas. Ada juga macam-macam warna, tergantung warnanya gitu. Ada kromoplas dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya di sini ada yang I itu adalah vakuola besar. Di sini sebagai tempat menyimpan zat cadangan makanan dan juga minyak atsiri, aroma. Jadi kalau misal bunga harum itu yang menimbulkan baunya itu di vakuola, namanya minyak atsiri. Ini mengandung aroma gitu ya.
dan juga sebagai cadangan makanan. Kalau kloroplas tadi udah tahu ya, dia fungsinya sebagai tempat fotosintesis begitu. Jadi ini 3 organel ini hanya terdapat pada tumbuhan. Terus pertanyaannya yang nomor 8, organel yang tidak dimiliki sel hewan tentu saja A, C, dan I. Berarti jawabannya yang delta. Gitu ya anak-anak. Terus nomor 9 ini berdasarkan gambar soal nomor 8. Organel sel tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis, berarti yang tadi plastida ya, berarti yang huruf C gitu. Coba huruf C berarti ini optionnya yang C juga. Oke. Nah ini yang C. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nah, oke. Kita analisis bersama. Di sini Ali Bakhtiar melakukan pengamatan sel pada 4 jenis makhluk hidup. Jadi ada sel PHRS dari berbagai macam makhluk hidup. Nah, berdasarkan hasil analisis preparat mikroskop cahaya, menemukan organelnya itu yang ditemukan beda-beda ya anak-anak. Coba diamati. Yang plus itu berarti punya, yang min itu berarti dia nggak punya. Berarti berdasarkan tabel tersebut sel tumbuhan ditunjukkan oleh sel yang mana? Nah, di sini sel tumbuhan itu punya semuanya. Semuanya ini punya. Plastida, nukleus, mitokondria, dinding sel, vakuola. Itu punya semuanya. Nah, yang plus semuanya ini hanya dimiliki oleh sel R. Nah, R itu dia punya semuanya. Jadi satu-satunya jawaban yang paling benar adalah yang R. Oke, nah kalau misalkan sel hewan di sini ditunjukkan oleh yang P, itu ya anak-anak. Jadi yang P itu tumbuhan, ini ada plastidanya, ding, sorry. Yang hewan itu mungkin hanya yang mana, ini nggak ada ini. Karena yang H itu dia punya dinding sel, berarti tapi nggak punya plastida, ya nggak mungkin. Berarti ini yang nggak ada yang sel hewan, adanya sel tumbuhan aja. Oke, kita lanjutkan nomor 11 dan 12 langsung ini berarti. Oke, baik. Soal nomor 11, organel sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan tadi sudah jelas ya. Dinding sel, vakuola besar, dan kloroplas. Mitokondria ini semua punya, RE juga semua punya. RE semua punya, di sini mitokondria semua punya. Jadi jawabannya yang A. Oke, nomor 12, perhatikan organel sel berikut ini. Organel sel yang dimiliki oleh sel hewan, yaitu, jadi ini ditanya yang mana yang dimiliki oleh sel hewan. Di sini jawabannya jelas selain gitu ya. Selain nomor 1, dinding sel. Selain nomor mana lagi? Kloroplas nomor 7. Nah, dan sebenarnya juga yang nomor 3 ini juga enggak, karena vakuola yang besar itu hanya terdapat pada tumbuhan. Jadi kalau misal ditanya vakuola ada enggak, jawabannya sebenarnya hewan itu enggak punya. Tapi pada protozoa mirip hewan atau protista mirip hewan atau protozoa itu punya. Berarti yang enggak ada nomor 1, 3, dan 7-nya. Terutama 1 dan 7. Berarti enggak boleh, B itu enggak boleh, C itu enggak boleh, D itu enggak boleh. Berarti jawabannya yang A. Oke. Yang ini bentar. Enggak boleh, berarti jawabannya yang A. Oke, begitu. Lanjut ke nomor 13 dan 14. Oke, kita langsung saja. Nomor 13, di sini Rani menemukan sebuah jaringan dengan ciri berikut. Berbentuk pipih, kubus, dan silindris. Jadi ada yang bentuknya pipih. Aduh, ini kok. Nah, ada yang bentuknya pipih. Nah, pipih selapis gitu ya. Selapis, ada yang selindris, ditemukan di permukaan. Kalau di permukaan berarti dia sebagai pelindung dong ya. Nah, itu lebih tepatnya dia sebagai pelindung. Nah, kalau yang sebagai pelindung itu jaringan apa anak-anak? Pelindung berarti dia jaringan epitel namanya. Kalau jaringan otot itu dia berfungsi sebagai gerak. Kalau saraf itu sebagai rangsangan. Kalau penyokong itu dia berfungsi sebagai
penghubung, penegak gitu ya. Penegak dan penghubung, penegak gitulah ibaratnya, penegak lebih tepatnya begitu. Oke, nomor 14 di sini ada beberapa macam angka huruf di sini Romawi dan juga fungsinya. Pernyataan yang tepat adalah coba. Yang nomor 1 ini melindungi jaringan di bawahnya. Berarti ini harusnya jaringan epitel harusnya. Nomor 2, penggerak itu harusnya sebagai jaringan ikat, otot maksud saya, menghubungkan sel atau organ ini jaringan ikat. Nah, penggerak itu tadi otot ya, sorry. Berarti yang benar adalah 1 epitel, nggak ada ya, 2 otot, nggak ada, 3 ikat. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta, begitu. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya, yakni nomor 15 dan 16. 15 dulu, oke. Nah, ini wajib kalian tahu bahwa di soal nomor 15 ini merupakan gambar jaringan-jaringan daun yang terdapat pada organ daun. Kalian harus tahu bahwa di bagian atas ini yang warnanya biru ada lapisan pelindungnya, itu dia merupakan jaringan epidermis namanya anak-anak. Kalau pada tumbuhan, jaringan pelindung bagian atas dan bawah itu disebut epidermis. Yang bawah ini juga disebut jaringan epidermis. Oke, tempat pelindung anak-anak. Epidermis, di sini ada stomata. Jadi di epidermis itu ada jaringan yang ada organel juga yang dia berdiferensiasi atau berubah menjadi stomata. Nah, di X ini namanya jaringan palisade. Palisade itu jaringan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Berarti jawabannya di situ yang C. Fotosintesis. Maaf. Sintesis. Nah, terus bawah ini juga ini jaringan spons. Jaringan spons ini juga berfungsi sebagai tempat fotosintesis sama, tapi lebih tepatnya dia menyimpan hasil fotosintesis untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tumbuhan oleh jaringan pengangkut. Di sini ada xilem dan phloem. Nah, ini jaringan pengangkut. Nah, lebih tepatnya nanti dari hasil cadangan yang tadi disimpan di spons itu nanti akan disalurkan ke jaringan pengangkut. Berarti jawabannya di sini adalah tempat fotosintesis tanaman. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 16. Saya akan scroll. Oke, 16. Ini nomor 17, nanti kita scroll selanjutnya. Oke, baik, nomor 16 ini bagian jaringan yang dia aktif membelah gitu, intinya begitu. Jadi pembelahan sel ini terletak di ujung-ujung. Nah, kalau ini ada clue-nya, ujung akar, ujung batang, dan dia selalu membelah memanjang. Jadi di sini memanjang itu lebih tepatnya meristem apikal. Kalau dipelajari di SMP itu apikal dan lateral gitu ya. Jadi kalau interkalar, sistolit dan lain sebagainya itu nanti dipelajari di SMA. Kalau apikal itu tumbuhnya memanjang, jadi tumbuh panjang gitu ya. Kalau lateral itu dia tumbuhnya ke samping. Jadi pertumbuhan batang itu misalkan dari kecil ke besar itu dia meristem lateral. Ini pentap saya agak error. Ini tumbuh panjang. Oke, panjang. Dan yang ini ke samping. Nah, oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Baik. Nomor 17. Pernyataan yang benar terkait gambar tersebut adalah yang X itu anak-anak itu merupakan jaringan tulang anak-anak. Nah, X ini merupakan jaringan tulang. Nah, di sana terdapat osteon. Osteon itu adalah sel-sel tulang. Jadi yang bentuknya bunder-bunder ini adalah sel tulang. Nah, tapi kan karena ini kumpulan berarti lebih ke jaringan gitu ya. Sel tulang disebut osteon. Nah, oke.
Nah, di sini ini ada sel otot. Yang Y ini adalah sel otot. Yang atas itu sel otot untuk gerak kita, sel otot lurik namanya skeletal muscles atau otot yang melekat pada rangka. Kalau yang Y itu smooth muscles atau otot polos, otot lembut itu yang menyusun organ pencernaan. Coba, pernyataan yang benar berarti X merupakan jaringan saraf, Y jaringan otot, salah. Nah, terus yang X merupakan berperan dalam gerak pasif dan Y gerak aktif, betul ya. Jadi otot itu gerak aktif, terus tulang itu gerak pasif. Yang X merupakan jaringan pada tumbuhan, salah, ini semua pada hewan. Terus yang D itu X merupakan jaringan pelindung, salah ya, pelindung itu jaringan epitel tadi. Oke, berarti jawabannya yang bebek. Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Lanjut. Ya, ini sekalian 19 bisa ini, oke. Nomor 18. Perhatikan organ berikut ini. Organ di atas merupakan organ penyusun dari sistem. Oke, coba kita lihat. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus, jelas gampang sekali. Ini organ sistem pencernaan. Nah, pencernaan ini sangat mudah ya, nggak perlu Pak Bibi bahas lebih lanjut. Kalau yang saraf itu terdiri misalkan dari otak, terus serabut syaraf. Kalau pernafasan itu paru-paru, hidung, tenggorokan. Kalau ekskresi itu macam-macam ya, macam-macam, ada ginjal, ada hati, ada kulit, begitu. Nomor 19 di sini kita lanjutkan. Penyakit gula sering dikaitkan dengan penyakit diabetes mellitus karena hormon insulin yang dihasilkan pankreas tidak mampu secara maksimal diproduksi lagi. Apabila kadar hormon insulin pada orang masih normal dan pankreas normal, jadi normal orangnya itu, namun urinnya itu terdeteksi ada kandungan glukosa, maka terjadi kerusakan pada salah satu organ ekskresi. Nah, kalau urin berarti dia lebih ginjal ya anak-anak. Jadi penyaring darah untuk menghasilkan urin itu kerja dari ginjal. Produknya kalau paru-paru itu produk hasil sisanya itu adalah CO2 dan uap air. Kalau kulit itu produknya adalah keringat. Kalau ginjal itu adalah urin, seperti pada gambar itu urin, pada pernyataan itu ya. Terus kalau hati itu menghasilkan perombakan darah, dia zat warna gitu. Zat warna pada urin juga. Zat warna namanya ada bilirubin, biliverdin dan lain sebagainya. Dan juga urea. Urea itu sisa racun dari dalam tubuh kita, misal sisa obat dan lain sebagainya itu dibuang oleh hati kayak gitu. Lewat apa? Lewat urin nanti di ginjal, ada juga yang lewat keringat. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir. Nah, ini yang berhubungan dengan COVID. Nah, jelas kalau COVID itu yang langsung coba kita lihat bacaannya. COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi dan berada di Indonesia menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Karena virus yang masuk ke tubuh melalui salah satu organ tersebut berkembang biak dan menyerang bagian hingga menyebabkan penyakit pneumonia. Nah, ini berarti yang mana kalau penyakit pneumonia yang berkaitan secara langsung? Berarti yang sistem pernafasan. Terus Pak, kok ada yang sampai peredaran darah dan sebagainya? Itu tidak terdampak secara langsung tapi bertahap anak-anak. Jadi nanti setelah COVID itu menyerang pernafasan akan menimbulkan penggumpalan darah dan lain sebagainya. Jadi efek-efek itu akan terjadi setelah nanti organ pernafasannya terkena terlebih dahulu. Baik, mungkin itu anak-anakku semuanya untuk pembahasan Bina Satria Tama saya pada pertemuan hari ini. Anak-anakku semuanya, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Saya harap kalian tetap semangat sebelum nanti PAT dimulai. Dan juga untuk akhirnya nanti kalian bisa melaksanakan dengan baik.